Selamat siang, Parks Lovers, apa kabar? Ketemu lagi sekarang di IG Live Depak Solo. Yang kali ini kita dapat tamu yang luar biasa. Tapi sebelum kita mulai bersama dengan tamunya, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Semoga semua sehat, ya, semua tangguh, karena kita juga sedang menyiapkan perayaan 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan tamu saya kali ini ternyata sudah bergabung, ya, luar biasa cepat sekali, dan kalau nggak salah beliau sudah tunggu dari tadi. Eh, Tamu yang sangat istimewa. Saya sudah ini dikasih rahasia dulu, saya sudah berkawan dengan beliau itu semenjak zaman krisis moneter tahun 98. Dan jadi kalau ditanya, wah krisis itu gimana tuh 98 sama sekarang? Kita bisa ngobrol kok, karena kita tahu banget. Dan kita adalah pelaku bisnis pada saat itu. So, tanpa lama-lama lagi, saya akan undang tamu saya istimewa, ada namanya, saya panggilnya Grace. Oke, terima kasih. Oke lah, sambil berdoa supaya sinyalnya getting better. Grace, actually, kalau kamu di PI, sebenarnya bisa ke Starbucks di tempat hotel yang dekat PI itu. I see. Kok tumbennya jelek ya sinyalnya? Ini di Starbucks nih justru. Oke, yang di hotel kan? Starbucks yang di Intercon. Iya, iya betul, yang Intercon kan? Iya, I know. Saya suka meeting di situ dan memang sebenarnya sinyalnya bagus. Ini kok, ya mungkin lagi ada inilah ya. So many people. So, boleh diperkenalkan dulu sama teman-teman dari Solo, Depak Solo Lovers. Ini Grace Sabandar itu siapa? Monggo. Silakan Grace. Nanyain apa nih? Kenalin. Okay. Kita perkenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, khususnya yang lagi ada di Solo, karena Dani sekarang lagi di Solo atau di mana nih Dan? Yes, di Solo betul. Okay. Aku di Solo. Ya, untuk teman-teman khususnya pengunjungnya The Park Solo, thank you banget udah ngundang saya, Pak Dani hari ini, karena dulunya Dani nih yang suka bantuin saya, dan kita juga jadi akhirnya saling bantu-membantu gitu ya. Amin. Ya. Saya sendiri adalah founder dari Ambassador and CEO Club. Kalau orang mungkin bertanya apakah Ambassador and CEO Club itu seperti klub lainnya, bagaimana joining fee-nya dan lain-lain. Tapi sebenarnya enggak. Ambassador and CEO Club ini bukan klub seperti Financial Club atau Mercantile Club atau klub-klub Oil and Gas Club, bukan itu. Tapi Ambassador and CEO Club itu adalah satu inisiatif untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara lainnya dalam hal mempererat people to people relations. Jadi bukan kita nggak berhubungan dengan government to government, tapi itu lebih kepada people to people melalui kedutaan besar asing yang ada di sini. Itu sih sebenarnya. Jadi kita melakukan banyak inisiatif. Rata-rata itu sebenarnya humanitarian. Kita membantu dengan bantuan dari private sector maupun kedutaan-kedutaan asing yang ada di Indonesia. Itu sih Dan. Sebenarnya itu kalau itu kalau Ambassador and CEO Club. Sementara kalau company saya sendiri, kita memang core-nya itu awalnya itu adalah exhibition and conference organizer. Tapi kemudian dengan seiring perkembangan waktu, kita juga bergerak dalam trade and investment akhirnya. Jadi seperti itu sih sebenarnya yang sekarang ini sedang saya jalani. Tetapi memang karena COVID ya ada banyak hal yang mesti di reschedule gitu ya, yang harusnya kita sudah jalan di tahun ini kita harus reschedule. Kemudian juga
bentuk dari bisnis yang tadinya itu adalah konvensional. Dan kita sebetulnya sebelum COVID itu kita memang sudah perlahan-lahan mau ke digital. Cuman keburu COVID sih, jadinya agak telat jadinya. Tapi ya karena kita memang sudah dari akhir tahun lalu memang sudah merencanakan akan perlahan-lahan beberapa bisnis akan secara perlahan-lahan masuk ke digital. Jadi kita sekarang lagi persiapkan itu sih. Ada hal-hal yang kita rubah menjadi digital gitu. Meskipun event itu ya nggak mungkin, segala sesuatu yang memang harus ada gitu ya. Ada memang sih yang membuat event itu menjadi digital, tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Jadi memang ketika itu berbentuk yang konvensional harus ketemu, ya kita harus postpone itu entah sampai kapan gitu. Itu sih Dan. Yes, so actually kami sudah berkenalan semenjak tahun 98 ya. Jadi pada saat Krismon ini kami kuliah 22 S2. Tahun. 22 tahun jadinya. Ya. Betul. Tapi jangan dikira Pak Lovers bahwa udah kenal 22 tahun sering ketemu. Enggak, belum tentu setahun sekali ketemunya. Iya, benar. Ya. Benar. Jadi Grace ini cukup sibuk ya, dan memang sekarang beliau untuk perusahaannya namanya apa untuk yang insentif program itu global? Kamu punya company name-nya apa? Untuk yang event exhibition-nya? Kenapa? The name of the company? Oh, The name of the company itu apa? Global Business Services. Oke, Global Business Services. Beliau Ya. sebagai CEO dan juga owner gitu ya. Terus dengan untuk kegiatan Ambassador and CEO Club Ya. itu juga itu adalah satu institusi yang bukan institusi ya. Kamu nyebutnya apa ya? Inisiatif ya. Jadi Ya, Grace ini gerakan punya lah, banyak ya. inisiatif yang luar biasa, seperti kemarin terakhir saya juga diundang untuk as a member of ASEAN Leadership Consortium. Ya. Sama Ya. Aba Banerjee. Jadi banyak, iya, sama Miss Aba yang sekarang stay di India ya, New Delhi, ya. New Delhi ya. Nah itu juga kita bikin beberapa inisiatif yang sesuai topik hari ini. Sebenarnya dari Depak Mall Solo nih kepingin banget gimana caranya supaya Solo ini sekarang udah berkembang in the rapid growth. Nah, gimana caranya supaya Solo ini menjadi salah satu destinasi wisata dari mancanegara, walaupun Pak, apa nggak kecepatan nih kan lagi pandemi, ya minimal kita mesti promosi, karena by the time pandemi selesai, orang udah pasti cari tempat, mau jalan kemana dan sebagainya. Betul ya Grace ya? So, Ya. salah satu inisiatif yang disupport sama Grace adalah kemarin kita sempat ngejalanin yang namanya Pesona Bedulang Nusantara ya Grace ya. Betul, Membantu Podomoro Universitas Ya. dan atas bantuan dari Ambassador NCO Club dari Ibu Grace ini ada beberapa duta besar yang bisa dihadirkan ya. Diundang ya Grace. Ada sekitar 10 dubes ya waktu itu. 10 duta besar ya. Oke, dan sebagai informasi ada satu acara juga yang Grace dan Ambassador ini berhasil dikumpulkan kurang lebih 30-an duta besar ya pada saat pertama berdiri ya. Pas ini nih, pas hilang nih. Ya. Oke, ya. Pada saat berdiri kita berhasil mengumpulkan berapa duta besar ya Grace yang di Ancol? Waktu di Ancol. Iya. Ya, waktu awal itu kan kick off-nya, launching-nya Ambassador NCO Club. Dani sangat support banget itu dihadiri dari 24 kedutaan waktu itu. 24 kedutaan ya. Ya, 24 kedutaan. Betul. Jadi inisiatif-inisiatif yang dilakukan Ambassador NCO Club itu banyak sekali Depak Lovers. Di antaranya belum pernah ada loh. Disupport. Belum pernah ada tuh dan Yes. 24 ya 20 duta besar ngumpul bareng-bareng kan?
ya ke satu universitas, dubes-dubes bareng-bareng itu belum pernah ada. Biasanya kan dubes diundang satu-satu gitu ya, atau 2-3 dubes untuk ngomong gitu. Tapi ini kita bisa menghadirkan waktu itu di satu kampus 24 kedutaan itu belum pernah terjadi sih. Itu dan sampai saat ini Iya, kayaknya belum pernah ini rekor. gitu ya. Belum Belum pernah acara terpecahkan. kecuali betul belum 17-an. terpecahkan tuh. Kecuali 17-an di Istana Negara ya. Ya, kecuali itu. Kalau yang ngundang beda loh Dan. Kalau ini kan kita yang ngundang dari Yes. swasta ya. Dari swasta itu Yes, belum yes, pernah betul, terjadi kayak betul. gitu. Kalau yang ngundang pemerintah, of course itu gampang banget ngumpulin duta besar gitu ya. Tapi kalau yang ngundang dari Yes, pihak yes. swasta itu susah untuk mengundang dubes bareng-bareng ke satu tempat. Itu susah sih gitu. Oke, dan menariknya ya buat The Park Lovers untuk kumpulin duta besar ini lewat Bu Grace gitu ya. Very easy kayaknya, karena dalam waktu yang tidak begitu lama tanpa perlu protokoler dan lain sebagainya bisa dikumpulkan. Dan actually ini yang saya pribadi mau minta tolong sama Grace gitu ya. Yuk kita kerjain yuk buat di Solo. Kita harusnya kan bikin juga ya dan di Solo di The Park Solo. Actually this August. Actually this August. Iya, harusnya sekarang. Ya kan? Ya. Saya baru ingat kita udah ngomong ini dari Februari sebenarnya. Betul. No. Last year. Dari last year ya. Tapi kita mulai ngomongin banget itu pada saat sebelum Pesona Bedulang Februari kemarin. Kita mulai ngomongin untuk yang Agustus ini gitu kan. Kita akan ada acara bareng antara Ambassador and CEO Club dengan The Park Solo gitu kan di Solo. Yes. Sayangnya ya, COVID, jadi kita harus reschedule. Postpone dulu. Ya, postpone dulu. Oke. So, buat The Park Lovers, bisa kepoin sih @Pesona Bedulang Nusantara. Mereka punya IG, Instagram. Itu sebenarnya satu acara mempromosikan Kabupaten Belitung. Dilakukan di mall. Ya, bikin ada showcase, tari-tarian, makan bersama. Dan itu promosi yang sangat bagus sekali. Dan kepinginnya sih, kita juga melakukan itu di Solo. Ya. Pak, kenapa nggak dibawa di Jakarta? Karena kita kepingin duta besar merasakan Solo ya. Betul. Sebetulnya idenya seperti ada itu ya. beberapa yang sudah pernah sih ke Solo, tapi sekali lagi biasanya undangan dari dari Pemda gitu dan atau dibawa sama Kemlu biasanya gitu. Jadi Ambassador and CEO Club ini agak unik karena kita selalu kerjasamanya kan sama private sector gitu kan, sama NGO juga gitu. Jadi memang jarang terjadi kalau ambassador dengan private sector dengan NGO satu-satu one on one atau 2-3 itu sering. Tapi biasanya kita kan agak banyak gitu ya, datangnya itu agak banyak gitu. Jadi extra effort dan juga saya bersyukur sih karena teman-teman yang sudah menjadi teman-teman duta besar ini di WhatsApp itu bisa gitu, di telepon itu bisa. Jadi itu menguntungkan banget untuk bisa kita ajakin even ke luar kota. Termasuk waktu itu saya pernah ngajakin cukup jauh itu ke Banda, Maluku. Iya. Ya, itu dubes Amerika datang, kemudian Hongaria, satu lagi siapa? Satu lagi lupa deh. Tapi itu juga nggak gampang karena kan di Maluku gitu kan, Indonesia Timur, artinya mereka harus punya at least itu 3-4 hari at least, karena kan perginya aja udah ngabisin waktu, bolak-balik itu udah 2 hari. Kemudian dari Ambon ke Banda itu juga nggak bisa, itu kalau naik boat itu sekitar 4-5 jam. Jadi memang ini extra effort banget waktu kita ngadain bantu kita support festival Pesta Rakyat Banda waktu itu. Jadi tapi dimungkinkan, cuman memang karena duta besar itu kan mereka pakai uang sendiri ya, kita nggak membiayai mereka untuk datang. Jadi nggak semua memang punya dana kalau diajakin mau ikut serta. Gitu. Tapi kalau kita ngadainnya itu cukup waktu, biasanya sih mereka akan jadwalkan karena mereka juga
make a seperti plan. sama aja sih seperti KBRI kita juga punya budget lah untuk visiting kan gitu. Jadi biasanya kalau yang agak di luar kota kayak gitu, biasanya kita agak jauh hari udah kasih tahu gitu untuk mereka masukkan dalam agenda kunjungan, mereka anggap itu kunjungan kerja gitu. Gitu sih. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan inisiatif oleh Ambassador NCO Club. Beberapa RPTRA juga ada didukung ya, ada sumbangan buku-buku dari duta besar yang kita bantu salurkan ya ke beberapa RPTRA ya beberapa waktu lalu. Terus juga ada inisiatif lainnya, so many lah itu. Dan Grace ini juga sudah menulis buku bersama dengan duta besar dan sahabatnya. Bukunya apa? Through Different Lenses. Kenapa? Bukunya Grace yang kemarin nulis bareng sama duta besar itu apa judulnya? Through Different Lenses. Saya mau cerita juga itu juga nggak gampang bikinnya. Karena itu dubes-dubes itu sebenarnya kan kaya pengalaman gitu ya, mereka mengunjungi banyak objek-objek wisata di Indonesia. Jadi saya waktu itu ngajakin dubes-dubes ini untuk mereka bareng-bareng sama saya nulis satu chapter aja gitu. Chapternya itu tentang pengalaman mereka mengunjungi satu objek wisata di Indonesia. Nah, mereka sebenarnya sih seneng gitu ya, pengen ikutan. Cuman ternyata mereka sendiri cerita bahwa nggak gampangnya itu mereka tidak terbiasa menulis. Biasanya kan dibikinkan tulisan udah dibuat, tinggal baca atau segala macam gitu ya. Udah ada yang buat. Nah sementara ini kan saya ngajakin mereka sendiri yang nulis gitu loh. Mereka menuliskan pengalaman mereka gitu. Jadi waktunya cukup panjang ternyata, dan 2 tahunan lebih untuk bikin satu buku karena dubes-dubes itu pada sibuk gitu ya. Tapi akhirnya bulan Mei 2019 yang lalu kita bisa nge-launch buku yang judulnya Indonesia Through Different Lenses. Jadi menceritakan pariwisata Indonesia dari kacamata 18 penulisnya, di mana 14 diantaranya adalah para duta besar gitu, dan 4 lainnya termasuk saya adalah dari private sector gitu. Jadi 16 bangsa yang ikutan nulis jadi satu buku, dan ini penjualannya belum kelar nih, dan penjualannya belum kelar karena dijual cukup mahal dibandingin rata-rata buku Indonesia, dijual 300.000. Kenapa? Karena kita memang untuk fundraising gitu, jadi memang dibandingkan harga produksinya memang ini lebih mahal karena kita terbitkan sendiri, tidak melalui penerbit besar. Dengan alasan bahwa supaya tidak ada bagi-bagi marginnya, supaya marginnya cukup besar, karena ini untuk disumbangkan. Itu sih sebenarnya itu juga salah satu milestone yang pernah kita lakukan gitu. Dan semoga tahun 2021 pengennya ada satu buku lagi sih yang kita mau bikin juga, yang mempromosikan Indonesia. Tunggu aja gitu, sudah ada beberapa duta besar yang mau ikutan. Dan juga jangan lupa tanggal 17 Agustus ini Dani juga ikutan mensupport saya kasih bocorannya aja karena udah tinggal beberapa hari lagi, sampai seminggu lagi kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan memang karena masa COVID, kita atau terutama para duta besar itu tidak akan diundang ke istana. Biasanya kan mereka ke istana gitu ya, untuk hari kemerdekaan. Tapi tahun ini enggak. Nah, tahun ini kita akan mengucapkan ucapan selamat ulang tahun itu dalam bentuk digital, dan kita kumpulkan jadi satu. Dan ada 29 kedutaan yang berpartisipasi. Jadi ini juga padahal targetnya 15, dan targetnya 15, jadi hampir 2 kali lipat yang berpartisipasi untuk kita rame-rame mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-75. Tidak hanya duta besar tetapi juga perwakilan dari
private sector dan juga NGO. Private sector salah satunya Dani dari The Park Solo gitu ya. Wow, Apa namanya? thank you. Jadi dan juga beberapa teman dan juga ada satu penyanyi cilik yang sekarang udah pra remaja yang menyanyi nanti di situ. Jadi ini proyek royokan sebetulnya. Jadi bukan bukan satu video yang dikemas dengan dengan benar-benar profesional, dalam artian ini adalah effort dari masing-masing karena dilakukan di rumah ataupun di embassy masing-masing yang sudah barang tentu kualitas dari videonya kan masing-masing beda-beda tuh. Berbeda-beda, ya betul. Ada yang videonya kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya agak rendah gitu ya. Biasa-biasa aja. Jadi memang ini effort untuk menyatukan, meskipun kita mixing semuanya kita mixing lagi, tapi karena kualitas yang beda-beda itu memang pasti agak beda kalau misalnya kita memang shoot satu-satu dengan kamera yang sama gitu ya. Tapi ini justru menunjukkan bahwa memang kita mau melakukan itu dari rumah kita masing-masing. Kalau duta besar dari embassy atau residence-nya masing-masing gitu. Jadi memang ininya sih bedanya gitu ya. Kita melakukan ini sebagai simbol bahwa kemerdekaan yang biasanya dilakukan dengan dengan suasana yang gembira di berbagai daerah gitu ya, sampai ke istana, tapi kali ini dilakukan dengan di rumah masing-masing gitu, tanpa mengurangi esensinya bahwa meskipun kita dalam keadaan susah secara ekonomi, kita terhantam oleh COVID ini, tetapi ada satu semangat juang yang kita teladani dari para pahlawan kita gitu, bahwa di masa sulit kita nggak berhenti untuk berjuang, kita nggak berhenti untuk berusaha gitu. Itu sih pesan moral yang mau kita sampaikan lewat video kompilasi ini gitu. Itu semoga keren deh pokoknya. Kenapa? Keren. Semoga sih ini gitu ya, semoga bisa diterima lah ya sama teman-teman, bisa juga dimasukkan, diupload di sosial media masing-masing. Seluruh pendukungnya ada 50-an dan seluruh pendukung yang ada di dalam video ini, yang termasuk menyampaikan, pianis, termasuk penyanyi, termasuk semua yang ngucapin, itu sekitar 50-an orang. Nah, itu at least ada di 50-an social media masing-masing gitu ya. Dan kita tidak melarang untuk disebarkan, baik itu melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ataupun apa saja, kita persilakan untuk disebarkan gitu. Nggak ada hak cipta yang kita inikan gitu. Kita nggak ada hak ciptanya lah, itu kita inikan. Kita memang buat untuk sama-sama nyemangati bangsa Indonesia. Itu aja sih sebenarnya tujuannya. Siap. Dan dari private sector keren. ada beberapa yang ikutan. Ada Mas Darwis Triadi, bocorannya nih ya, ada Ibu Prita Kemalgani dari LSPR, ada Mas Agus dari Pertamina Foundation, presidennya Pertamina Foundation, dan beberapa lainnya gitu. Jadi tadinya saya private sector itu hanya 10, termasuk Dani, ternyata jadi berapa ya? Jadi 20-an sih kayaknya, jadi 2 kali lipat ininya. Cuman ya gitu, semoga nggak bosen karena panjang juga ternyata, akhirnya jadi 9,5 menit kurang lebih video ini. Iya, gitu. Iya. Karena kita hanya dikasih ngobrol 15-20 detik ya. 10 detik itu pun masih diedit. Iya. Karena kalau ya, tapi luar biasa ya. Kalau nggak diedit itu gila, bisa melar banget. Iya. Jadi diedit lagi gitu. Oke, so The Park Lovers yang diceritakan adalah Bu Grace adalah kembali lagi di saat pandemi seperti ini, saatnya kita berkolaborasi, saatnya kita bersinergi, ya kan?
bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai bangsa yang tangguh, dan kita juga bisa selalu melewati masa-masa seperti ini. Ini adalah satu hal yang memang pasti terjadi, setiap ada siklusnya lah, yang pasti terjadi, yang kita harus siap. So, Grace, tadi kita ngobrolin mengenai buku kamu, sebenarnya ada salah satu penulis yang cukup terkenal, yaitu sahabatnya Grace gitu ya, almarhum Ashraf Sinclair ya. Ya, betul. Ya, beliau juga menulis salah satu chapter ya. Ya. Jadi Ashraf, waktu itu saya kebetulan ketemu di salah satu conference di mana Ashraf, di mana saya adalah salah satu waktu itu pendukung dari conference ini. Ini conference khusus perempuan sebetulnya. Kemudian Ashraf itu adalah salah satu narasumbernya. Jadi waktu itu dia sebagai laki-laki, sosok laki-laki yang tidak menentang kemajuan perempuan. Sebenarnya itu isi dari pembicaraannya. Kemudian saya samperin dia setelah conference selesai. Saya ajakin, saya bilang sama dia, saya punya inisiatif untuk bikin buku gitu ya tentang pariwisata Indonesia. Dan saya tanya apakah dia bersama para duta besar. Saya tanya apakah dia mau ikutan gitu dari private sector. Dan dia dengan semangat waktu itu bilang bahwa oke, saya akan nulis. Dan dia menulis tentang movie and tourism. Jadi dia menceritakan tentang hubungan antara film dengan pariwisata gitu. Jadi yang saya sangat sayangkan adalah ketika launching di The Casablanca, Ashraf nggak bisa datang karena ada syuting waktu itu. Dan sampai dengan meninggalnya, saya dan Ashraf belum pernah ketemuan gitu. Jadi kita kontak-kontakan lewat WhatsApp, lewat manajernya juga, lewat email. Belum sempet gitu karena kesibukannya Ashraf. Dan akhirnya sampai saya dengar berita bahwa Ashraf meninggal gitu ya. Nah itu sih, dan sampai sekarang saya lagi cari waktu yang tepat untuk bisa kasih ini ke Bunga Citra Lestari, ke istrinya Ashraf gitu ya. Mungkin aja Bunga nggak tahu loh, mungkin aja BCL nih nggak tahu soal suaminya pernah ikutan nulis. Gitu. Jadi bisa jadi rasanya sih BCL nggak aware tentang ini gitu. Jadi saya pengen kasih gitu. Cuman saya menunggu waktu yang tepat, COVID juga, jadi agak bingung juga gitu ya untuk tunggu waktu yang tepat. Tapi atur waktunya. Ya, at least itu bisa menunjukkan bahwa ada orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, warga negara asing, Malaysia memang tetangga kita, tapi concern untuk juga ikut memajukan pariwisata Indonesia gitu. Itu sih nggak hanya beliau sih, karena ada Jonathan Kind Amerika juga kan waktu itu juga ikut tulis di buku itu. Jadi semuanya memang 14 dubes plus saya Indonesia, dan juga ada 2 teman lainnya plus dua bangsa lagi, jadi 16 bangsa ikutan nulis waktu itu. So gini Pak Lovers, pasti pada bingung. Siap. Saya ikut deh. Sekarang waktunya bisa diatur-atur, kalau dulu nggak bisa. Ya, kalau sekarang sebetulnya memang ada untungnya sih. Jadi kalau sekarang itu kita punya waktu justru untuk kolaborasi itu banyak sebenarnya. Dan saya punya ide juga jadi banyak gitu dibandingin dengan yang lalu. Kita mau bikin lagi nih, Dan, untuk dalam rangka UN Day ini Oktober. Dalam rangka Hari PBB. Semoga terwujud nih, karena udah tinggal dikit lagi. Semoga terwujud. Karena sebenarnya agak tricky sih, Dan. Kita mengadakan jauh hari, kadang-kadang ide itu diserempet. Karena udah tahu kan. Nah, itu gitu loh. Jadi kadang-kadang tahu-tahu ada yang bikin gitu, duluan dari kita. Gitu. Seolah-olah kita yang nyontek jadinya kan ketika kita keluar gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tuh lebih milih mepet gitu loh, lebih milih mepet. Memang sih kadang-kadang kalau dipikir mepet itu kan nggak maksimal ya kadang-kadang gitu. Tapi lebih banyak selamatnya dibandingin dengan, karena udah pernah kejadian juga jauh-jauh hari kayak gitu,
ada yang bikin mirip gitu loh. Bisa jadi sih memang bukan nyolong ide, tapi bisa jadi juga memang mirip ide kan, nggak ada nggak mungkin ya misalnya ide tuh hanya di dunia ini hanya satu orang yang punya ide, nggak mungkin juga. Bisa jadi ada ide yang memang mirip gitu. Cuman kan agak kesel juga ya kalau ide itu ada orang yang duluan gitu kan. Jadi kayak pas kita muncul udah nggak asik gitu kan. Itu sih yang nah, gitulah. Gitulah. Kurang menarik lah ya. Jadi gitu. Jadi nah, kita ini ada pertanyaan nih, Grace. Sorry, Grace, aku potong. Ya. Bagaimana untuk order bukunya, Bu Grace, yang Indonesia Through Different Lenses? Ya, bukunya bisa ada di IG Live, di IG, itu @indonesia.thebook. Atau ini ke saya aja, ke saya juga bisa sih. Tapi kalau mau lihat DM ke akunnya Bu Grace Sabandar, ya, Grace Sabandar. Saya langsung di DM aja. Atau ke indonesia.thebook. Itu ada di IG. Indonesia.thebook. The Book ya. Oke. Itu ada. So buat The Pak Lovers, aku tambahin ya. Jadi inisiatif yang dibuat oleh Ambassador NCO Club actually adalah, ini yang luar biasa ya. Duta besar ini sebenarnya punya inisiatif ingin juga membantu mempromosikan Indonesia ke negaranya. Betul ya, Grace? Ya. So that's why kenapa judul hari ini Solo Go Internasional. Jadi kita kepingin banget ini nanti mengajak kerjasama berkolaborasi sama Ambassador NCO Club, khususnya The Pak Mall Solo. Nanti kita coba ajak beberapa pemerintah daerah di sini, bisa Sukoharjo, bisa Kota Solo, ya kan? Kita buat satu inisiatif. Saya sih ada kepikiran, tolong di lock dulu ya, Grace. Tanggal 7 November. Apa tuh? Tanggal 7 November, Grace lock dulu, ya kan? Nanti saya akan ajak satu hal yang sangat luar biasa. Dan memang inisiatif ini saya udah mulai, coba ajak kolaborasi. Dan ini sebenarnya kita akan bawa Indonesia ke mata internasional dan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup terlupakan. Nah, ini yang nanti coba The Pak Mall Solo akan berkolaborasi dengan Ambassador NCO Club, lalu ada beberapa media-media di Solo Raya, dan juga salah satu tokoh, Mas Fauzi Helmi. Kemarin aku udah ngobrol sama dia punya karya yang sangat luar biasa. Mestinya karya ini sebelum pandemi akan dibawa roadshow ke 7 negara. Wow. Mestinya sebelum pandemi dia harus bawa karya ini ke 7 negara. Kemarin IG Live saya kita ngobrol. Nah, tapi karena pandemi masih di hold, so saya kasih ide karena karyanya ini berhubungan dengan tanggal 7 November. Saya bilang, ayo kita bikin aja. Entah bagaimana, apakah duta... Nah, itulah nanti. Saya kasih jawabannya by WhatsApp ya. Ini udah ditulis nih. Ini ada tulisannya. Tunggu kejutan dari The Pak Mall Solo dan Grace Sabandar kolaborasi dengan Fauzi Helmi. Ya ampun, gue belum bilang oke loh. Ini udah langsung ditembakin gitu aja nih. Iya, memang harus begitu kan. Langsung ini dicemplungin di publik. Yes, so jadi ini adalah satu inisiatif yang bagus banget. Karena aku bilang sama Mas Helmi, Mas, kenapa mesti dibawa ke 7 negara? Kenapa nggak dari Indonesia dulu? Dan beliau, oke, saya siap, dia bilang. Jadi saya kepikiran kenapa ajak CON Ambassador Club, minimal kan 7 negara nanti diwakili oleh duta besar. Ya. Ambassador, ya kan? I don't know apakah mereka bisa hadir di Solo, karena November mudah-mudahan semua sudah mulai mereda, atau bisa lewat juga online, ya kan? Kita bikin Zoom, kita bikin something gitu ya. Anything yang lagi kami susun bersama tim kreatifnya The Pak Ruang Kreatif, mudah-mudahan bisa kita eksekusi segera dan Solo bisa jadi obrolan di mana-mana idenya. Okay. Dan tolong disupport ya Bu Grace, walaupun sudah ditulis ya. Ini point of no return nih. Buat The Pak Lovers juga ketahui, Bu Grace ini sama saya main todong-todongan kok. Cuman WA dan ini ya, Grace ini ya. Makanya tadi ibu saya tuh juga bilang,
ngapain sih kamu keluar lagi gitu kan? Saya bilang emang mau itu, emang mau apa namanya meeting juga. Live. Kan ibu saya bilang gini, Mm-mm. biasanya kan saya kalau live itu di rumah aja gitu loh. Dan saya memang usahain keluar rumah tuh seminggu sekali aja. Jadi maksudnya satu Oke. harian tuh ditumpuk ini biar nggak sering keluar rumah sih untuk minimize resiko sebenarnya. Cuman saya bilang tadi ke ibu saya, dia lagi ada keperluan di luar, saya bilang saya mau apa namanya, jangan lupa ya, nggak ada sih beliau di sini, jangan lupa ya nonton mau IG live sama Dani gitu kan. Terus apa namanya, ngapain sih IG live aja pakai ke mall. Aduh pokoknya gitulah. Apa namanya, ini baru sekali nih IG live di mall. Kalau Dani kan emang anak mall. Siap, siap. Ya, kami memang anak mall ya. Jadi tunggu kejutannya. Depak Mall Solo bersama Ambassador NCO Club plus mudah-mudahan pemerintah daerah juga terkejut nih. Nggak usah orang lain. Ini kitanya juga terkejut. Saya juga nggak tahu di Ambassador NCO Club itu saya sebagai member atau sebagai apa, tapi saya cuek aja lah pokoknya. Nah ini juga nih, Dan ini sebenarnya co-founder, cuman rada ngilang-ngilang gitu. Jadi kayak gitu deh. Ya, jadi ide ini sebenarnya datang dari Grace, inisiatif ini, ya kan. Lalu pada saat itu Grace ngobrol sama saya bagaimana kita buat aktivasi dari inisiatif ini untuk launch-nya ya, Grace. Itu jadi seperti Grace bilang ya, yes, yeah. Dan ketika ketemu saya cepet kan? Cepet sampai 2 minggu doang tuh kita nyiapin. Ya, jadi kebetulan kalau saya adalah orang yang menerima satu pemikiran yang sangat luar biasa. Kita yuk sama-sama gila. Kalau udah gila sekalian deh. Jadi dalam waktu singkat. Ya memang kalau boleh dibilang kalau saya cukup bangga disebut sama Grace sebagai co-founder gitu ya. Terima kasih. Karena memang pada saat itu ide itu datang Grace dan yang ngerjain waktu itu ada Mas Happy Hermawan. Apa kabar Mas? Nggak ada dia. Saya masih ingat waktu itu ada Mas Happy Hermawan, terus ada Susi Mardiati ya. Itu teman-teman yang bantuin untuk bisa mengeksekusi acara tersebut. So, luar biasa dan Ambassador CEO Club sampai hari ini inisiatifnya banyak sekali. Thank you Grace, karena salah satu yang saya lihat adalah bagaimana dari inisiatif ini bisa membantu Indonesia dari berbagai hal. Ya, dari penyaluran sumbangan, lalu juga promosi wisata, lalu juga ada kegiatan sosial, ya. Dan kalau mau Pax Lovers kepoin Instagramnya Grace, ada @grace_sabandar atau juga Instagramnya graceandfriends.id. Nah ini dia ada, jadi kalau mau dengerin duta besar ngomong silahkan tuh. Kepoin lapaknya Bu Grace ya kan. Sometimes hal-hal yang menarik, topik yang menarik, tapi mohon maaf saya biasanya nontonnya telat, kalau udah live-nya baru saya tonton gitu ya, karena kadang-kadang bisa barengan live-nya. Iya. Ya, jadi silakan. So mudah-mudahan. Mau tanya, The Park Solo itu kan luas tuh, kan saya belum pernah ke sana. Yes. Itu kan luas. Yes. Itu ada ini enggak sih, ada sarana untuk kayak misalnya futsal atau itu ada nggak sih selama ini gitu? Oke, kalau The Park Solo kita menempati lahan di kawasan Solo Baru seluas 17 hektar. Nah, kan? Ya, jadi kalau mau bikin acara, sekarang nih yang lagi rame sepedaan gitu ya. Banyak sekali masyarakat di Solo Raya ini Sabtu Minggu itu sepedaan pagi-pagi ataupun malam hari, Grace. Ya. Terus setiap Sabtu Minggu di lingkungan mall itu ada kegiatan olahraga, ada senam tai chi, ada senam zumba, ada yoga dan sebagainya, itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Karena memang lahan yang kita miliki cukup luas dan untuk kegiatan-kegiatan kita suka bikin kulineran, Grace. Oh, oke. Ditunggu akhir Agustus ini kita akan bikin movement. Wow. Ayo pakai masker. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan salah satu perusahaan minuman.
kita akan coba buat satu movement mengingatkan, karena gini, daripada diteriak-teriakin ya, mendingan kita bikin movement deh. Ayo pakai masker. Sampai kapan ya? Kita nggak pernah tahu. Kita siapin aja diri kita kemanapun kita pakai masker. Ya, jadi ditunggu akhir Agustus ini, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Dan buat teman-teman atau Grace yang mau ke Solo gitu ya, kita lagi Crazy Branded Sale dari tanggal 12 sampai 24 Agustus. Jadi semua tenan dan brand-brand bagus. Nggak keluar kota dulu. Nah, ini menarik, Grace. Di Jakarta aja paling jauh ke Pondok Indah Mall. Gitu ya. Tapi ini menarik nih. Jadi salah satu brand besar khas Papis itu exhibition di tempat saya. Oke, mereka melakukan bazar sampai diskon 80%, up to 80%. Barangnya banyak banget dan bagus-bagus. Dan yang menarik adalah orang dari Jakarta, just tipper datang ke Solo, beli untuk dibawa ke Jakarta. Oke. Rada bingung tuh kayaknya. Iya. Dan luar biasa, animonya sangat luar biasa. Jadi memang apa ya? Sebenarnya gini, saya mau kasih satu hint adalah gini. Kalau dibilang ini krisis, mungkin sih. Tetapi itu secara data angka di atas kertas, pertumbuhan makroekonomi, mikroekonomi, dan sebagainya. Tetapi kita bisa lihat beberapa fenomena yang luar biasa. Coba cari sepeda sekarang. Gila, itu nggak ada stok. Yang kedua, harga sepeda yang dulu 1 juta, sekarang naik 2 kali lipat, 2 juta, dan itu masih dibeli sama orang. Ya. Terus ada beberapa, kalau kita mau realize, handphone itu jualannya lagi bagus. Handphone, gadget, dan sebagainya itu jualannya masih bagus. Mereka secara data, kemarin saya dapat share-nya itu luar biasa gitu ya, selama pandemi ini. Terus juga yang namanya bisnis F&B, walaupun bukan di restoran, tapi lebih kepada rumahan, itu juga grow up. Lalu juga ada beberapa hal yang sangat menarik, contohnya lagi adalah sekarang UKM kenapa diminta sebagai garda terdepan untuk keluar dari krisis ini, karena memang UKM ini sekarang lebih banyak yang sistemnya adalah online kan. Ya. Jadi perputaran pertumbuhannya pun ada, ya kan, impact-nya juga ada, dan juga sekarang contoh kami punya supermarket, Lotte Mart juga mengajak beberapa supplier daerah gitu, supplier setempat untuk bisa mensuplai barang-barangnya. Karena apa? Selama pandemi ini kan pengiriman kan yang model-model seperti itu agak terhambat. Jadi sekarang banyak sekali kita berkolaborasi lokal dengan lokal, domestik dengan domestik. Okay. So actually kalau kita mau lebih deep ngeliat ke dalamnya, nggak semuanya itu negatif, tapi ada juga yang sebenarnya positif. Cuman karena yang positif ini mendingan kelihatan negatif kan, kali aja dapat insentif. Iya. Selalu harus harus ngelihat opportunity. Yes, betul. Dalam setiap dalam setiap situasi gitu ya. Karena di satu sisi mungkin kita terpuruk, tapi selalu ada hal-hal yang mungkin memang nggak seperti biasa, tapi kita harus ambil ininya ya, melakukan hal itu dengan cara yang berbeda. Opportunity-nya. Ya. Yes. Setuju. Ini kayak khas Papis Bazar yang kenapa saya dorong Crazy Branded Sale. Mungkin beberapa retail menganggap kami The Pak Mausoleo, you crazy ya, masih ini. Tapi the truth is, khas Papis Bazar udah jalan 10 hari, dan itu sudah keluar puluhan ribu item mereka jual. Jadi daripada disimpan di gudang, ya kan, kenapa enggak? We do something, lalu tinggal kita package yang menarik. Terus kemarin tamunya saya juga ada salah satu pengusaha lokal, Ed Bangun Karya, kalau Grace bisa lihat. Ownernya dipanggilnya Mimin Ho, karena sangat luar biasa, saya cukup terinspirasi. Jadi dia bilang bahwa selama pandemi ini, dia punya penjualan bukannya turun, malahan naik bisa sampai 10 kali lipat. Wow. Jadi kalau Grace pesan sofa sekarang, baru dikirim akhir bulan. Nah, ternyata dia membuat Ed Bangun Karya. Coba Grace lihat. Itu yang sebagai adminnya, itu ownernya. Oh. Jadi dia melakukan beberapa taktik
apa namanya sosial media, karena kan gini, sosial media itu harus beda kan. Jadi dia menampilkan sosok yang baru, dia bikin personal branding baru, dia benar-benar buat bagaimana dia memposisikan dia sebagai admin dan customer-nya adalah emak-emak. Ya. Wow. Nah, tapi dari situ itu luar biasa, Grace. Jadi ibaratnya memang di dalam situasi gini kita harus kreativitas tinggi, inovasi tinggi, dan kalau saya selalu sampaikan kita harus agile, kita harus lincah. Dan saking kelincahannya, agile dalam bahasa Inggris kan AGILE. Agile, betul ya? Kalau di Jakarta, saking kelincahan dibilang, gile lu, tambahin lu belakangnya. Ya, ya. Termasuk ketika Depak Mall kemarin bikin wedding simulation, wedding on the mall. Jadi kita bikin wedding simulation, wedding on the mall. So, Depak Lovers, nggak kerasa nih, kalau ngobrol sama Grace sih, cepet banget waktu berlalu ya. Hampir 1 jam kita ngobrol. So, kita kepingin banget bikin Solo Go Internasional dengan kehadiran Ambassador dan CEO Club di Solo nanti. Ditunggu tanggal mainnya, kita kasih kejutan resminya, kita informasikan, kita ajak semua teman-teman bisa berkolaborasi dan bersinergi di tanggal 7 November 2020. Ajak juga Grace, ini dan dubes-dubes kita yang di luar negeri. Siap. Jadi akan saya ajak. Jadi dua sisi jadinya dapat dubes yang di sini, siap, tapi juga dapat dubes kita yang lagi di sana gitu. Siap. Saya ada satu yang udah pasti bisa bantu saya, dubes Tanzania. Kebetulan beliau profesor saya, jadi tinggal telepon, tinggal WA. Oh, oke. Prof. Ratlan Pardede. Prof. Ratlan Pardede, kebetulan beliau mentor saya ketika saya ambil S2 lagi di Magister Ilmu Komunikasi. Jadi beliau juga sedang gencar mempromosikan wisata Tanzania di Indonesia. Jadi kita bisa, ya seperti ide Grace, itu bener banget. Jadi kita dapat both side cover. Ya. Oke, so Grace, ada pesan-pesan buat Depak Lovers, masyarakat Solo Raya, atau buat netizennya Depak Solo yang sekarang membernya udah hampir 72.000 nih, lumayan nih. Iya, gila loh. Hebat banget apa namanya. Ini apa bisa bikin IG gitu banyak tuh pengikutnya, wow. Iya, dan kami generik ya, bukannya beli follower ya, kita generik. Yoi. Kalau generik. Tiba-tiba sekian puluh ribu, tiba-tiba 1 juta. Iya. Enggak, kita generik. So, ada pesan-pesan khusus buat teman-teman kita, Grace? Intinya saat ini terutama dengan adanya pandemi, semua orang tiba-tiba harus melek digital. Di satu sisi kita harus beradaptasi, di mana tadinya kita harus bertemu konvensional dan kemudian kita melakukan hal-hal dengan lewat bantuan internet. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa tidak ada lagi penghalang dari segi lokasi. Karena terbukti dari sekarang aja, Dani ada di Solo, saya di Jakarta, dan kita bisa berhubungan lewat online seperti ini. Kita juga bisa berhubungan dengan internasional, dengan berbagai negara dengan sangat mudah. Kita bisa berkomunikasi. Demikian pula kita menjalin hubungan bisnis itu menjadi tidak ada batasnya lagi ketika semuanya menjadi digital, online. Demikian pula untuk belajar. Sekarang ini kita dengan gampangnya bisa ngambil berbagai courses dari Harvard, dari Stanford, dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri, baik itu yang free courses maupun yang berbayar. Udah nggak ada lagi batasnya. Kalau dulu mungkin kita nggak punya waktu, sekarang kita punya waktu nih, gitu ya. Jadi saya mengajak untuk teman-teman mungkin bisa memanfaatkan waktu ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Selama 5 bulanan ini saya sudah mengambil banyak sekali courses, banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajari, dan itu nggak terbayangkan sebelum ada COVID. Dan dengan COVID ini ternyata ada banyak opportunity yang kita untuk go internasional itu sangat terbuka jadinya gitu loh.
Jadi beda banget sama dulu Yes. kita Yes, berpikiran sempit, yes. sekarang kita benar-benar nggak ada alasan gitu untuk nggak bisa apa ya nggak bisa keluar dari sarang kita gitu. Meskipun kita di rumah itu kita bisa terus untuk apa namanya memperlengkapi diri dan juga tetap bisa bergaul secara virtual. Itu sih. Oke, siap. Dan sebagai penutup dari saya, ya, ini sahabat saya ini luar biasa, ya. Beliau ini sangat humble. Actually, beliau sudah menerima beberapa penghargaan internasional, diantaranya sebagai Women apa ya kemarin ya? Sebagai Coba Grace sebagai wanita apa? oh, tahun 2000 berapa ya? 16 sebetulnya 17, saya 16, 16 ya. apa namanya menjadi salah satu dari 50 wanita Asia apa namanya sampai lupa Berpengaruh. gitu ya. Saking banyak ya soalnya. Asian apa namanya itu penghargaan itu saya dapat dari apa CMO Asia yang cukup terkenal dan kemudian setahun kemudian saya juga dapat penghargaan untuk dunia apa namanya sebagai wanita yang berpengaruh khususnya kalau yang ini itu adalah di bidang bisnis tapi kalau yang di Asia itu apa namanya tidak terbatas dari kalangan bisnis, ada juga yang dari NGO dan berbagai hal gitu ya. Di satu sisi itu menyenangkan, tetapi di sisi lain saya jadi terpacu untuk harus selalu apalagi ya yang bisa dibikin untuk moral responsibility namanya itu Grace. Ya, jadi harus selalu bikin sesuatu yang baru, selalu bikin sesuatu untuk terutama untuk Indonesia sih terutama gitu. Oke, so Pak Lovers, karena waktunya udah mepet ya, mohon maaf. Masih banyak yang mau diobrolin sebenarnya. Silakan kalau misalnya teman-teman mau nontonin IG live-nya Grace, ada di gracefriends.id gitu ya. Terus juga mau tanya-tanya ke Grace itu ada YouTube channelnya juga. Ini luar biasa, tiba-tiba jadi YouTuber dia. Ya, saya aja mau bikin nggak sempet ya kan. So apa namanya? Iya nih, ini kakak ya kalau Siska ya. This is your sister? Adik ya. Oke, salam buat adik Siska ya. Terima kasih banyak Grace, salam buat mama. Ya, hati-hati. Semua The Pak Lover, salam sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, minum vitamin, ya kan, jaga jarak, pakai masker, dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Grace. Ya, bye-bye. Bye-bye.